Jumpa lagi di channel Susi Lesta. Di video kali ini aku mau ajak kalian semua untuk bikin kue bandros atau pancong. Nah, kue ini enak banget loh teman-teman, apalagi dimakan anget-anget dan jadi teman minum kopi. Dan pembuatannya itu gampang banget teman-teman, gak pakai ribet. Bahannya juga simpel banget. Yuk ikutin pembuatannya. Tapi sebelumnya jangan lupa diklik subscribe dan di like dulu video ini. Yuhu! Oke teman-teman, so hari ini aku mau bikin kue teman-teman. Bikin kue untuk sarapan yang simple-simple aja. Jadi aku mau bikin bandros atau pancong teman-teman. Nah, ini masih sering jadi dilema nih. Masih banyak yang bingung perbedaan antara bandros sama pancong sih teman-teman. Tapi kalau aku nggak salah nih ya teman-teman, kalau bandros itu terkenal di Jawa Barat. Kalau pancong itu dia terkenal dari Jakarta teman-teman, dari Betawi. Nah, perbedaannya kalau si bandros dia ditaburin gula. Kalau si pancong ini gulanya di dalam. Itu kalau aku nggak salah ya, gitu perbedaannya. Tapi whatever itu, mereka ini sebenarnya memang hampir sama dan rasanya pun menurut aku juga sama. So whatever, kita sekarang mau bikin kue itu. Nah, bahan yang dibutuhin untuk membuat kue bandros aka pancong itu simple banget teman-teman. Yang pertama adalah tepung beras. Ini tepung beras, aku pakai sebentar, kita lihat dulu. Aku pakai 180 gram tepung beras teman-teman. Kemudian menggunakan kelapa. Biasanya kan kita kalau makan pancong atau bandros itu kayak ada rasa kelapanya. Karena benar dia menggunakan kelapa parut di dalamnya. Jadi ini aku menggunakan kelapa parut yang dia tidak muda, tidak juga tua. Jadi sedang-sedang aja. Ini aku pakai 180 gram juga sama kelapa parutnya. Dan kelapa parut ini sudah aku kukus terlebih dahulu teman-teman, supaya dia tidak cepat basi gitu. Kemudian ada ini santan teman-teman. Santannya 500 ml. Santannya juga sama, kita panaskan terlebih dahulu supaya dia tidak cepat basi. Ini aku nggak mau repot, aku gunain 2 kara teman-teman, 2 bungkus kara ukuran 65 ml. Jadi aku tambah air dan aku panaskan teman-teman, sekitar ya 500 ml ini. Oke. Kemudian ada 1 sendok makan tapioka, ada 1 sendok teh garam teman-teman, dan nanti ada gula untuk taburannya. Ini gulanya untuk taburan, tapi aku mau kasih sekitar 1 sendok teh juga lah untuk di dalamnya supaya dia nggak terlalu asin banget gitu ya. Dan yang terakhir ini ada minyak goreng untuk nanti kita mengolesi loyangnya teman-teman. Kita pakai cetakannya itu cetakan pukis sebentar. Nah ini dia teman-teman, jadi aku mau menggunakan cetakan kue pukis nantinya. Nanti kita isi nggak penuh sih, kalau kue pukis kan biasa penuh terus nanti dia mekar gitu ya. Kalau si pancong atau bandros ini kan dia setengah aja isinya, nggak perlu banyak-banyak. Atau kalau kalian nggak punya cetakan kue pukis ya, dulu aku menggunakan cetakan ini teman-teman, cetakan kue lumpur, dan itu jadi gitu kan, sama aja menurut aku, rasanya enak juga. Atau aku kepikiran kalau misalnya kalian nggak punya loyang gitu ya, aku kepikiran untuk kalian gunain teflon. Coba gunain teflonnya tapi yang kecil aja dan dengan api yang kecil gitu. Oke, nah sekarang langsung aja kita ke cara pembuatannya teman-teman. So yang pertama kita masukin tepung berasnya ke dalam wadah. Cepet aja, kita bikin nggak lama. Kemudian kelapanya sudah kukus dulu, ingat tadi, masukkan ke dalam wadah. Kemudian ini tapioka cemplung, garam 1 sendok teh, cemplung aja. Aku mau kasih sedikit aja gula, segini aja nih, sekitar 1 sendok teh ke dalam supaya dia tidak terlalu asin ya. Udah deh, kita masukin santan. Santannya ini masih dalam keadaan yang hangat teman-teman. So simple, tinggal cemplung-cemplung doang. Udah, sekarang kita tinggal aduk aja sampai rata. Oke, udah gini doang jadi adonannya. Sekarang kita langsung mau masak kuenya, kita menuju dapur. Oke, stay tune. Jadi sekarang kita udah di depan kompor teman-teman.
Ini kita akan cetak, kita akan masak si adonannya kue bandros ini. Nah, ini aku udah siapin loyang, udah aku nyalain juga apinya. Aku lagi panasin, jadi loyangnya ini harus kita panasin terlebih dahulu. Sambil si loyangnya ini kita olesi dengan sedikit minyak ya, supaya dia nggak lengket. Pakai margarin juga boleh, cuma kalau menurut aku sih nanti takutnya rasanya jadi beda gitu ya kalau pakai margarin. Jadi aku pakai minyak goreng aja olesinnya. Oke, sudah semua. Ini loyangnya sudah panas. Sekarang kita bisa langsung masukkan teman-teman. Masukinnya kalau kalian menggunakan cetakan kue cookies, nggak usah full sampai atas. Lihat, aku ada space-nya gitu sih, mungkin sekitar 3/4 isinya. Kita tunggu dulu teman-teman sampai agak matang. Baru kemudian kita kasih gula. Kita tunggu dulu ya, setengah matang gini. Aku biasanya taburin gula di atasnya. Opsional aja kalau gulanya mau nanti belakangan juga nggak apa-apa, tapi aku mau kasih sedikit juga nih pas di sini. Oke. Kita tunggu lagi sampai benar-benar matang. Kalau aku lebih suka yang bawahnya itu agak-agak coklat gitu ya teman-teman. Sepertinya ini sudah matang teman-teman. Kita lihat dulu. Kita coba ambil dulu ya. Nah, lihat. Udah matang nih, sudah cukup segini. Sekarang kita ambil tuh, lihat. Cantik banget warnanya teman-teman. Wah, parah sih, ini mantep banget. Bikin adonan baru. So, ini udah aku masukin adonan baru. Ini adalah adonan yang terakhir teman-teman. Lihat udah habis. Jadi, tadi adonan kita ini bisa membuat 2 loyang teman-teman. 2 kali masak ya. Berarti totalnya ini kan aku pakai loyang yang isinya 10. Berarti ada 20 buah kue bandros teman-teman. Oke. Sekarang kita masak dulu sampai matang. Nanti teman-teman lihat ya jadinya seperti apa setelah kita sajikan. Oke? Jadi ini dia teman-teman, kue bandros atau pancong kita yang udah jadi. Tuh lihat. Oh, endul banget. Dan sekarang aku langsung mau makan aja kue bandrosnya atau pancongnya ini dengan ditemani secangkir kopi teman-teman. Tapi sebelumnya kuenya kita taburin gula dulu. Lihat nih, mantep banget teman-teman. Ini enak banget. Wah, juara banget ini. Oke, sekarang aku udah gak sabar mau makan. Terima kasih ya untuk teman-teman yang udah ikutin video ini sampai selesai. Mohon dukungan teman-teman dengan cara diklik subscribe dan di like video ini supaya aku lebih semangat bikin video baru lagi. Terima kasih. Nyam. Do you want to know?